Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Di sini kami akan menyampaikan apa yang kami dapatkan selama 3 minggu ini di Al-Qudwah. Yang pertama-tama adalah kami akan menyampaikan visi misi kami dulu. Visi saya adalah menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan tuntunan Islam. Misi saya menyelesaikan hafalan 30 juz dalam waktu 3 tahun ini, lulus SMA dengan nilai terbaik, melancarkan bahasa asing yaitu bahasa Inggris, bahasa Arab juga, dan mendapatkan nilai TOEFL yang sempurna. Di masa SMA mulai belajar editing sedikit demi sedikit, fokus kuliah dan mulai publishing komik dakwah. Selalu berdoa dan ikhtiar pada Allah Subhanahu wa taala supaya semua impian saya tercapai. Selanjutnya Fayat akan menyampaikan visi misinya. Visi saya ke depan adalah menjadi orang yang bertakwa dan juga dapat berguna di masa depan untuk orang lain. Misi saya adalah menjadi menghafal Quran 30 juz dan mendapatkan sanad dan dapat mengabdikan diri menjadi guru agar bisa mengajarkan ilmu-ilmu saya kepada yang lainnya. Lalu selanjutnya kami akan membacakan percakapan bahasa Arab yang telah kami dapatkan selama 3 minggu di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayy yawmin hadha? Hadha yaumul jum'ah. Wa ayy yawmin ghada? Ghada yaumus sabt. Wa ayy yawmin amsi? Amsi yaumul khamis. Ila liqa. Ma'assalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Bi khair alhamdulillah. Wa anta kaifa haluk? Bi khair walhamdulillah kadzalik. Kaifa asbahta? Asbahtu wa asbahal mulku lillah. Alhamdulillah. Wa kaifa asbahta? Asbahtu wa asbahal mulku lillah kadzalik. Mas muka. Mas muka? Mas muka? Ismi Hamzah. Wa mas muka. Ismi Fayat. Ahlan wa sahlan ya Fayat. Terus ahlan bika ya Hamzah. Selanjutnya kami akan menyampaikan poin-poin penting dari tausiah subuh yang disampaikan oleh Ustaz Amang terkait tabiah dan hijrah. Tabiah berasal dari bahasa Arab yaitu ziyadah atau penambahan, nai'ah pertumbuhan, tawliyah pemberian, dan muhafadzah yaitu penjagaan. Imam Baydawi menjelaskan dalam salah satu kitabnya bahwa makna asal dari kata hab adalah tabiah yang berarti mengantarkan sesuatu secara bertahap demi mencapai tingkat kesempurnaan. Dalam proses tabiah, untuk mendapatkan sebuah ilmu harus melalui pendengaran, mampu mendengar pelajaran dari siapapun, penglihatan, mampu mengambil pelajaran dari apapun yang dilihat, dan hati dapat mengontrol pendengaran dan penglihatan dengan benar. Untuk memulai sebuah tabiah, kita terlebih dahulu harus memperbaiki niat dan pikiran kita. Hal ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam belajar. Dengan demikian, tabiah merupakan kewajiban bagi seluruh muslim agar mampu menjadi generasi madani yang islami. Pembinaan ini juga bertujuan untuk menanamkan rasa ikhlas dalam hati dalam bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang tema hijrah. Hijrah yang bisa bermakna bertekad untuk mengubah diri demi meraih rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa berarti berpindahnya seseorang dari tempat yang lain ke tempat tujuan yang akan ditujunya. Hijrah harus memenuhi 2 syarat, yaitu ada sesuatu yang ditinggalkan dan ada sesuatu yang dituju. Kedua-duanya harus dipenuhi oleh seseorang yang berhijrah, misalnya dengan meninggalkan segala hal yang buruk, pikiran negatif atau maksiat, dan menuju keadaan yang lebih baik untuk menegakkan ajaran Islam. Seseorang bertekad untuk berhijrah kepada Allah akan memperoleh derajat yang lebih tinggi di sisi Allah, sebagaimana yang telah dijanjikannya dalam Al-Quran. Orang-orang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran surat At-Taubah ayat 20. Hijrah dibedakan menjadi 2 macam. Hijrah makaniyah, berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan hijrah maknawiyah, mengubah diri dari yang buruk menjadi yang lebih baik.
demi mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh hijrah makaniyah adalah hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Sedangkan hijrah maknawiyah dibedakan menjadi 4. Yang pertama hijrah keyakinan, yaitu ketika seorang muslim mencoba meningkatkan keimanannya agar terhindar dari kemusyrikan. Yang kedua ada hijrah pemikiran, ketika seorang muslim memutuskan kembali mengkaji pemikiran Islam yang benar agar terhindar dari kemusyrikan. Lalu yang ketiga ada hijrah penampilan atau kebiasaan, yaitu ketika seorang muslim memakai pakaian yang baik dan menutup aurat, lalu melakukan kebiasaan sehari-hari yang bermanfaat dan tidak sia-sia atau membuang waktu. Dan yang terakhir adalah hijrah tingkah laku, yaitu ketika seorang muslim yang tadinya suka melakukan keburukan, lalu dia bertekad berubah kepribadiannya menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Dan tentu saja dalam hijrah kita harus memiliki azam atau niat yang kuat dan hati yang ikhlas, yaitu hati yang tidak ada paksaan dari orang lain. Dalam melaksanakan niat dan azam kita, kalau kita sudah serius, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan yang banyak kepada kita, sebagaimana dalam surat Asy-Syahr, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. That is maybe a bit we can deliver. Ideally what I have said is gainful for us. We so sorry if I had mistake and make you disappointed. Jazakumullah ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.